A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ilmuwan dan ilmuwati yang terhormat, para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang penuh kemuliaan, penuh mukjizat. Detik-detik, hari-hari menjelang akhir ini, manfaatkanlah sebaik mungkin dengan memperbanyak minta ampun, sholat sunnah, sholat qada, atau berdoa sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Insya Allah di detik-detik terakhir itu akan tercipta mukjizat, sehingga meskipun kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin di hari-hari sebelumnya, namun insya Allah dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan ketabahan, meskipun dalam keadaan lapar, meskipun dalam keadaan haus, kalian berdoa, kalian sholat sunnah, kalian sholat qada, kalian sholat berbagai sholat amalan, sholat hajat dan sebagainya, atau sholat qada orang tua kalian, atau sholat apa saja, atau membaca Al-Quran, berzikir, dan meminta apapun yang kalian minta, minta ampun, minta istighfar, kemudian minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, minta keselamatan di dunia dan di akhirat, minta kesehatan, kekuatan, semangat, dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagi Allah itu adalah hal yang mudah. Tapi sesungguhnya kalau kita tahu pengabulan itu kita akan minta lebih baik dikabulkan nanti di hari akhirat. Jadi itu adalah pengijabahan doa yang paling kita harapkan kalau kita tahu. Nah, para ilmuwan dan ilmuwati, saya terusik ya dengan beberapa pernyataan tentang bahwa sebagian mahasiswa atau para mahasiswa di Indonesia ya secara umum atau dimanapun itu, mereka yang kuliah, menurut ya tentu saja ini bukan fakta ya, hanya asumsi, hanya dugaan. Jadi sebagian mahasiswa atau sebagian besar mahasiswa kuliahnya itu hanya bisa nongkrong saja. Jadi mereka hanya mencari status sebagai mahasiswa, mencari gelar untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan status. Padahal mereka sama sekali tidak belajar, tidak membaca, tidak berdiskusi, tidak melakukan mubahasah, tidak melakukan tafakur atas apa yang mereka baca, tidak mengevaluasi, menganalisa, mengkritisi kuliah-kuliah mereka. Jadi para mahasiswa yang dilabeli sebagai mereka yang hanya bisa nongkrong itu melakukan hal seperti itu selama mereka masih kuliah. Saya khawatir sebagian dari kita pun seperti itu. Jadi mereka kuliah, pergi pagi, pulang sore, tidak ada yang mereka lakukan, tidak ada yang mereka pikirkan, tidak ada yang mereka analisa, mereka evaluasi, mereka kritisi, tidak ada bacaan yang mereka baca, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk selalu masuk ke perpustakaan, bertanya, berdiskusi dengan dosen-dosen mereka. Tidak ada usaha maksimal untuk menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang yang suka mengamati perkembangan ilmu, mengamati perkembangan masyarakat, dan mengamati diri mereka sendiri, mengamati hal-hal yang bersifat fisika atau metafisika.
Nah, ini yang saya ingin singgung ya, karena ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kadar-kadar para ilmuwan kita, calon doktor, guru besar, ternyata adalah orang-orang yang hanya nongkrong saja, hanya jalan-jalan saja, hanya melakukan kesibukan non belajar, kesibukan yang bukan belajar. Memang boleh melakukan kesibukan lain seperti berorganisasi, aktivitas, namun tentu saja dibatasi, diatur waktunya, hari-hari libur, Jumat, Sabtu, atau di hari-hari belajar pun hanya dalam waktu-waktu yang terbatas, mempertimbangkan prioritas. Tugas utama kalian yang prinsip adalah belajar selama 4-5 tahun ini. Nah, kalau itu tidak belajar, tidak maksimal, hanya sedikit sekali belajar, kalau dipaksa itu pun, maka sebetulnya sebagian dari kalian itu berarti bisa dilabeli sebagai para mahasiswa yang hanya bisanya nongkrong saja, yang hanya mencari status, yang hanya mencari gelar, sementara ilmunya tidak kalian pelajari, bukunya tidak kalian baca. Nah, ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena ada berbagai imbas atau berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi sebagian mahasiswa ini. Pertama, munculnya dorongan untuk mencari pekerjaan sehingga mengabaikan kuliah. Yang kedua, menomorsatukan hal-hal yang praktis, yang pragmatis di zaman ini, sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat reflektif, ya, tafakur, meditasi, dan sebagainya. Maka ini adalah serangan pertama ya. Memang kita perlu mempertimbangkan hal yang praktis ya, yang pragmatis. Tapi bukan berarti mengabaikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang bersifat prinsip fundamental, yaitu yang kita pelajari di kampus ini dengan benar. Serangan kedua yaitu berbentuk bahwa belajar sekarang lebih mudah, karena semua data, semua buku ada di internet. Semua metode pelajaran disediakan, semua informasi apapun, informasi agama, filsafat, semua sudah disediakan di internet. Sehingga kita tidak perlu lagi menerima atau mengapresiasi kuliah-kuliah di kampus. Nah, ini serangan kedua ini mengakibatkan sebagian orang cukup saja dengan melihat YouTube, ya, melihat TikTok, dia bisa belajar lebih banyak lagi. Ini adalah serangan kedua yang memporak-porandakan semangat teman-teman kita. Padahal sesungguhnya apapun yang ada di internet itu berasal juga dari pikiran-pikiran para ilmuwan. Internet hanyalah AE atau apapun namanya, itu menghimpun, mengkoleksi ilmu-ilmu, informasi yang berasal dari para ilmuwan. Jadi kalau ilmuwan tidak produktif, kalau ilmuwannya tidak banyak berdiskusi, menulis, berpikir, maka sumber-sumber itu pun menjadi tidak ada. Karena itu kita tidak mengabaikan metode atau strategi yang diajarkan oleh internet atau sumber informasi. Tapi jangan lupa ini yang prinsip. Internet hanyalah membantu kita, membantu dalam hal-hal yang bersifat teknis. Namun substansinya yang tidak bisa didapatkan adalah refleksi, pemikiran, analisa yang mendalam yang kalian akan temukan di kampus-kampus. Yang ketiga, serangan ketiga adalah ketika mahasiswa kita tidak hobi membaca, tidak suka membaca, akibat ada kebiasaan baru, yaitu main game
atau adiksi dengan gadget, dengan internet. Nah, ini serangan ketiga. Mengakibatkan mahasiswa tidak mau membaca dan tidak bisa membaca karena akalnya tidak aktual. Akalnya tidak aktual, akalnya potensi. Sehingga mereka menggemari hal-hal yang bersifat fisik. Ini adalah seperti anak kecil. Anak kecil suka akan permainan-permainan yang terlihat, yang terdengar, yang bisa disentuh. Adapun permainan yang lebih tinggi yaitu berpikir intelektual, berpikir intelligible, mereka menjadi tidak aktual sehingga berat untuk berpikir itu. Berat untuk mencerna buku itu. Mencerna buku, membaca buku menjadi sebuah kegiatan yang sangat berat, yang sangat menyiksa. Ini karena akal mereka belum aktual. Nah, ini berat sekali. Jadi untuk mengaktualkan akal itu ya harus sabar, berproses, membaca, belajar, berdiskusi selama 4 tahun, 5 tahun. Ini adalah periode yang krisis, waktu yang krisis. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini marilah kita gugah kesadaran kita untuk kembali menjadi seorang pelajar, menjadi seorang ilmuwan yang bukan hanya bisa nongkrong, tapi memang nongkrong dengan membaca, nongkrong dengan diskusi, nongkrong dengan ngobrol hal-hal yang penting, nongkrong dengan mengajarkan dan diajarkan. Ada buku yang dibaca, ada ilmu yang dibahas, ada prinsip-prinsip keilmuan yang didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.